Indonesia kaya akan ragam makanannya yang bervariasi. Setiap daerah memiliki budaya, kebiasaan, gaya hidup, cita rasa, dan selera yang berbeda pula. Pada setiap kota atau daerah di Indonesia mempunyai ciri khas dan keistimewaan tersendiri. Misalnya saja, bila kita mengingat pempek, pasti hal pertama yang kita ingat adalah pempek Palembang. Menurut cerita sejarah, pempek berasal dari nama seorang pria keturunan Tionghoa. Makanan buatan Ape belumlah ada namanya. Namun lambat laun karena Ape menjual keliling makanan buatannya, dan ketika warga memanggil namanya untuk membeli dagangannya, terdengar hanya ujung namanya, yaitu Pe. Akhirnya makanan buatan Ape populer dengan nama pempek, yang merupakan hasil plesetan nama sang pembuat pempek pertama kali. Pempek disajikan dengan kuah yang biasa disebut dengan nama cuko. Usaha pempek yang akan dibangun yakni Pempek Made Food yang berbentuk bangun ruang. Pempek Made Food merupakan sebuah bisnis yang lahir dari sebuah inovasi terhadap sebuah produk makanan tradisional kota Palembang. Nama Pempek Made Food terinspirasi dari bentuk pempeknya yang berbentuk bangun ruang, yaitu materi matematika, dan juga kata made merupakan singkatan dari nama pemilik usaha Pempek Made Food. Selanjutnya yaitu visi usaha. Yang pertama, melestarikan dan memperkaya makanan khas Indonesia terutama pempek. Yang kedua, menjadikan sebuah jenis usaha pempek yang maju dan kreatif dengan bentuk yang unik, yaitu bentuk bangun ruang serta mempunyai cita rasa yang khas. Yang ketiga, menjadikan sebuah usaha pempek made food yang terkenal di dalam dan di luar daerah. Yang keempat, menjadikan usaha pempek yang dicari masyarakat sebagai tempat untuk pemenuhan kebutuhan makanan sekunder. Selanjutnya yaitu ada misi usaha. Yang pertama, menjual pempek berkualitas dan bermutu tinggi dengan harga yang cocok untuk kalangan anak muda dan semua umur demi kepuasan pelanggan sehingga banyak konsumen yang berminat. Yang kedua, memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengelola usaha pempek sesuai dengan bisnis yang sehat dengan didukung oleh kreativitas dan imajinasi seseorang dan sumber daya manusia yang profesional guna mendukung gerakan generasi usaha muda. Menyediakan dan selalu melakukan inovasi secara berkelanjutan terhadap pempek. Selanjutnya yaitu ada tujuan usaha. Terdapat beberapa tujuan dari didirikannya usaha Pempek Made Food, yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, mengenalkan matematika khususnya pada materi bangun ruang. Yang ketiga, berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Yang keempat, mengembangkan salah satu makanan khas daerah yaitu pempek. Yang kelima, menjalin persahabatan antara produsen dan konsumen atau pelanggan. Selanjutnya yaitu ada profil bisnis. Jenis usaha yang dilakukan adalah usaha rumahan yaitu pempek ikan bangun ruang. Selanjutnya, nama perusahaan ini adalah Made Food, di mana kata Made merupakan singkatan dari nama Mita, Arza, Tia, dan Tasa. Lokasi usaha pempek ini diproduksi di kosan yang berlokasi di Tunas Harapan, Curug Utara, Rejang Lebong. Dan selanjutnya ada struktur organisasi di mana Arza sebagai ketua, Tasa Marsanda sebagai penanggung jawab, Mita Rahayu sebagai sekretaris, dan Tia Febri sebagai bendahara. Selanjutnya yaitu rencana usaha. Yang pertama yaitu persiapan. Di dalam rencana usaha ada beberapa hal yang harus disiapkan, seperti modal, alat dan bahan, kemudian teknik pembuatannya. Dalam usaha Made Food, pempek ikan bangun ruang ini, untuk modal awal produksi itu sebesar Rp100.000 yang digunakan untuk membeli alat dan bahan. Nah, untuk produksi berikutnya itu hanya membutuhkan modal sebesar Rp50.000 karena pada pembelian awal seperti penyedap rasa dan sebagainya itu masih ada dan tidak perlu dibelikan lagi. Pempek ikan bangun ruang ini dalam sekali produksi menghasilkan 30 mika. Untuk setiap mikanya isinya yaitu 4 pempek dengan harga jual Rp5.000 per mikanya.
dalam sekali produksi akan menghasilkan laba atau keuntungan sebesar Rp50.000. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu untuk pembuatan bahan baku pempek yang perlu disiapkan yaitu tepung terigu setengah kilogram, tepung sagu setengah kilogram, ikan teri 1 ons, garam halus secukupnya, penyedap secukupnya, telur ayam 2 butir, minyak goreng 1 kilogram, bawang putih setengah ons, dan air secukupnya. Adapun bahan baku untuk pembuatan kuah cuko, yang pertama yaitu cabai rawit 1 ons, bawang putih setengah ons, gula merah 1/4 kg, asam jawa secukupnya, udang kering secukupnya, garam dan penyedap secukupnya, dan air. Dan adapun perlengkapan kemasan yang perlu kita siapkan yaitu plastik es lilin 1 pak yang digunakan untuk pembungkus kuah cuko. Dan yang kedua yaitu mika plastik 1 pak yang digunakan untuk kemasan pempeknya. Selanjutnya yaitu cara pembuatan pempek. Langkah yang pertama yaitu rendam teri sampai lunak. Blender teri dan bawang putih secukupnya dengan air. Bawang putih di sini digunakan untuk membuat pempek wangi dan lebih harum. Kemudian langkah berikutnya yaitu siapkan wadah, masukkan teri yang sudah di blender. Tambahkan telur 1 butir agar lebih lembut. Kemudian tambahkan garam dan penyedap secukupnya. Langkah yang ketiga yaitu masukkan tepung terigu dan tepung sagu, kemudian campur sampai rata. Langkah berikutnya bagi adonan jadi beberapa bagian agar memudahkan untuk membentuk. Taburi talenan besar dengan tepung terigu, tangan juga ditaburi dengan tepung terigu. Kemudian bentuk adonan pempek menjadi bentuk bangun ruang yang diinginkan, seperti kerucut, balok, kubus, bola, prisma, dan bentuk bangun ruang lainnya. Kemudian isi pempek dengan telur. Langkah yang kelima yaitu didihkan air. Airnya ini diberikan sedikit minyak dan garam agar tidak lengket satu sama lain. Rebus pempek ikan teri bangun ruang hingga matang. Pempek teri bangun ruang siap disajikan. Selanjutnya yaitu pembuatan kuah cuko. Langkah yang pertama yaitu haluskan bawang putih dan cabai rawit, tambahkan garam dan penyedap secukupnya. Kemudian langkah berikutnya yaitu rebus air yang sudah disiapkan, iris halus gula merah lalu masukkan ke dalam air yang sudah direbus, lalu aduk hingga rata dan mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan semua bahan yang dihaluskan dan tambahkan garam, perasan asam jawa, dan udang kering yang sudah dihaluskan. Langkah yang keempat yaitu tunggu sampai kuah cukanya agak mengental dan icip rasa. Kuah cuko pempek siap disajikan bersama dengan pempek bangun ruang. Berikutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu fokus mencapai target pasar. Target pasar terutama adalah mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Curup dan seluruh masyarakat yang berdomisili di Jalan Lintas Lebong Curup dan sekitarnya. Berdasarkan survei yang kami lakukan, di sekitar Jalan Lintas Lebong Curup dan sekitarnya belum ada usaha yang menjual produk pempek ikan yang memiliki cita rasa yang enak dan bentuk yang unik. Kemudian yang kedua yaitu promosi melalui media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan dan memasarkan produk ke khalayak umum secara online. Media sosial yang dimaksud di sini antara lain yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu jaga hubungan baik dengan konsumen. Selain meningkatkan jumlah konsumen, menjaga hubungan baik dengan konsumen yang sudah ada adalah hal yang perlu kami lakukan. Tujuannya yaitu antara lain yaitu agar konsumen tersebut setia dengan produk pempek Medfood yang kami tawarkan. Selanjutnya yang keempat yaitu melayani delivery. Dalam proses penjualan pempek Medfood, kami juga melayani delivery atau pelayanan antar makanan kepada konsumen. Kemudian yang kelima yaitu komitmen pelayanan. Komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan memberikan pempek Medfood yang tidak hanya enak dan lezat tetapi juga unik. Baiklah, saya Tia Febriani akan menjelaskan mengenai analisis persaingan dan analisis SWOT. Untuk melakukan analisis persaingan, maka kami melakukan perbandingan dengan usaha-usaha pesaing yang sejenis. Untuk kelebihan pempek Medfood atau pempek ikan bangun ruang, yang pertama harga yang terjangkau, yang kedua rasa ikan yang berbeda membuat pempek Medfood terasa enak dan lezat. Yang ketiga tampilan yang unik yaitu berbentuk bangun ruang.
Yang keempat, bisa mengenal bentuk bangun ruang dari makanan. Yang kelima, inovasi baru. Sedangkan kelebihan pempek biasa yaitu yang pertama, harga murah dan terjangkau. Yang kedua, rasa enak. Yang ketiga, sudah dikenal masyarakat. Selanjutnya, kelemahan pempek made food atau pempek ikan bangun ruang. Yang pertama, pembuatan bentuk pempeknya memakan waktu karena bentuk yang unik. Yang kedua, belum dikenal masyarakat. Sedangkan kelemahan pempek biasa, yang pertama, bentuk pempek seperti biasa atau tidak menarik. Yang kedua, kurang berinovasi. Berdasarkan pada hasil analisis persaingan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa usaha pempek made food hampir pada semua aspek yang dibandingkan menduduki pada peringkat atau perbandingan dengan usaha pempek biasa. Kelemahan dari pempek made food terletak pada produk pempek dengan inovasi baru, sedangkan belum banyak orang yang mengenalnya. Oleh karena itu, harus ada usaha pengenalan produk kepada konsumen melalui berbagai kegiatan promosi, baik promosi secara langsung maupun melalui online. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang A, strengths atau kekuatan. Yang pertama, bertanggung jawab, konsisten, kreatif, dan inovatif dalam menjadikan usaha pempek made food menjadi usaha terbaik. Yang kedua, lokasi yang strategis, mudah dijangkau. Yang ketiga, memiliki cita rasa yang khas dan bentuk yang unik. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Dan yang kelima, menawarkan harga yang sangat terjangkau. B, weakness atau kelemahan. Yang pertama, persaingan pasar dengan usaha pempek yang lebih besar dan lebih dahulu. Yang kedua, pempek made food tidak bertahan lama dan mudah keras apabila sudah lama digoreng. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam proses pembuatan bentuk pempek. C, opportunity atau peluang. Yang pertama, dengan tetap menjaga cita rasa yang khas dan bentuk yang unik pempek made food, kami yakin dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan usaha pempek yang lebih dahulu. Yang kedua, saat ini dengan belum adanya usaha pempek made food dengan bidang usaha jenis di Rejang Lebong yang bentuknya unik yaitu bangun ruang. D, threats atau ancaman. Munculnya pesaing-pesaing baru yang sejenis yang berusaha menyaingi usaha pempek kami dengan cita rasa yang khas dan unik serta menjualnya dengan harga yang lebih murah. Baiklah, E, rencana anggaran. Rencana anggaran dalam satu kali produksi kurang lebih Rp100.000. Untuk rinciannya bisa dilihat pada tabel ya. Kemudian F, sumber anggaran. Sumber anggaran dana dari patungan anggota, yaitu berkisar 25.000 per orang. Kemudian sumber daya manusia yang dibutuhkan antara lain, yang pertama ada ketua yang bertugas memimpin jalannya usaha dan mengambil keputusan. Yang kedua, manajer pemasaran yang bertugas mengorganisir dan mengawasi jalannya usaha dan melakukan monitoring terhadap perkembangan usaha serta memberi perintah atau tugas kerja kepada bagian-bagian. Yang ketiga, bagian persediaan dan pengiriman yang bertugas mengontrol makanan baik yang didisplay maupun yang diproduksi, kemudian mengecek barang yang layak atau tidaknya didisplay dan menghitung dan melaporkan makanan yang dikirim serta melakukan pengemasan. Yang keempat, bagian akuntansi bertugas melakukan pencatatan akuntansi, melaporkan kondisi keuangan per triwulan. Dan yang kelima, bagian pembelian dan penjualan atau kasir, yaitu bertugas menerima transaksi pembayaran dan melaporkan hasil transaksi kepada bagian akuntansi, serta melakukan cek terhadap makanan yang akan dibeli, serta berorientasi meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah karyawan, bertugas melakukan kegiatan jual beli dan memberikan pelayanan. Usaha pempek made food ini, kami selaku pemilik usaha berusaha keras membuat manajemen usaha yang baik dan konsisten dalam menjalankan usaha pempek ini, agar usaha ini dapat berjalan dengan lancar serta dapat terus berkembang dan berkembang.
Berdasarkan hasil analisis beberapa faktor yang sudah dibahas, usaha pempek Medfood ini mampu memberikan hasil yang baik dalam menjalankan usaha, khususnya kuliner unik. Yang perlu diperhatikan yaitu mengenai bagaimana menciptakan inovasi baru dengan cita rasa yang enak dan lezat yang akan mendapatkan posisi tersendiri di hati para konsumen, serta bagaimana terus menjaga agar apa yang kita ciptakan bisa terus bertahan seiring dengan persaingan bisnis serupa yang semakin ketat. Penentuan lokasi dan strategi promosi juga dapat menentukan dalam pengenalan produk usaha kita. Sekian bisnis proposal dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.